Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi dasar, yaitu tentang peluang suatu kejadian. Ini merupakan materi matematika tingkat SMA dan juga pernah dipelajari di tingkat SMP. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Sebuah dadu bersisi 6 dilempar 1 kali. Pertanyaannya, berapa peluang munculnya mata dadu lebih dari 2? Maksudnya di sini mata dadu yang lebih dari angka 2 maksudnya. Nah, adapun langkah-langkah untuk mengerjakan soal seperti ini itu gampang sekali. Ingat, kalau untuk matematika terlebih dahulu biar mudah, tulislah apa yang diketahui. Kalau kita lihat yang diketahui di sini yaitu sebuah dadu. Nah, dadu di sini dia bersisi 6. Teman-teman saya yakin sudah pasti tahu. Adapun angka-angka di mata dadu yaitu tentunya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka sampel untuk soal kita kali ini kita simbolkan sebagai S, yaitu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka jumlah anggota S kita simbolkan sebagai NS, yaitu adalah berapa ini? Yaitu keseluruhannya ada 6 angka. Maka NS di sini yaitu 6. Nah, lanjut. Langkah selanjutnya kita misalkan. Nah, di sini kalian boleh memisahkannya sebagai A boleh, B boleh, C, P, Q, R, S, terserah. Oke, di kali ini kita misalkan sebagai A, di mana yang kita misalkan itu adalah munculnya mata dadu lebih dari 2. Itu yang kita misalkan sebagai A. Oke. Nah, perhatikan. Adapun anggota A. Ingat tadi, A adalah kejadian munculnya mata dadu lebih dari 2. Dari mata dadu yang ada, dari angka 1 sampai 6. Nah, angka berapa saja yang lebih dari angka 2? Yaitu tentunya adalah angka 3, 4, 5, dan 6. Maka anggota A, oke, sesuai yang dimisahkan tadi A, maka anggota A yaitu anggotanya adalah 3, 4, 5, dan 6. Ingat, anggota A ini merupakan mata dadu yang lebih dari angka 2. Maka banyak anggota A, kita hitung sama-sama sini 1, 2, 3, 4. Maka NA-nya di sini yaitu ada 4. Nah, setelah kita memperoleh NA dan nilai NS, baru kita bisa masuk ke rumus peluang satu kejadian. Oke? Karena di sini tadi kita misalkan sebagai A, maka rumusnya PA sama dengan NA per NS. NA tadi kebetulan sudah kita cari, yaitu nilainya adalah 4. Dan NS juga sudah kita cari tadi, yaitu nilainya ada 6. Maka NA per NS jawabannya itu adalah 4 per 6. Nah, sebenarnya sampai di sini jawaban kita sudah benar. Namun masih bisa dikecilkan atau disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. Dimana kalau angka di atas 4 ini kita bagi 2 hasilnya 2. Lalu kalau angka di bawah 6 ini dibagi 2 hasilnya adalah 3. Maka kita peroleh hasil akhirnya yaitu 2 per 3. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Nah, gampang bukan? Sangat gampang sekali tentunya. Lanjut, biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2 lagi. Oke, perhatikan langkah demi langkahnya. Masih soal tentang dadu. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Pertanyaannya, berapa besar peluang munculnya mata dadu bilangan prima? Oke, sama halnya dengan contoh soal yang pertama tadi. Kebetulan soal yang kedua ini masih tentang dadu. Ingat, dadu itu dia bersisi 6.
Dan angka-angka yang ada di situ, yaitu tentunya rekan-rekan sudah pasti tahu, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka untuk sampel kita soal kali ini, yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlah anggota S atau NS di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS ini yaitu sama dengan 6. Lanjut, kita misalkan. Ingat ya, dimisalkan sini boleh kalian misalkan sebagai A, B, P, Q, R, S, terserah. Kali ini kita misalkan saja sebagai B. Di mana yang kita misalkan sebagai B itu adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan prima sesuai dengan pertanyaan tadi. Peluang munculnya mata dadu bilangan prima. Maka anggota B angka berapa saja mata dadu yang bilangan prima? Yaitu tentunya adalah angka 2 maksud kami 3 dan 5. Maka anggota B tadi di sini kita tulis 2, 3 dan 5. Adapun banyak anggota B kita tulis di sini NB. Yaitu 1, 2, 3. Ada 3 angka. Nah, setelah kita memperoleh nilai NB dan NS, baru bisa kita menentukan peluang suatu kejadian. Di sini pertanyaannya peluang munculnya mata dadu bilangan prima. Sudah kita misalkan sebagai B tadi. Maka jadinya sekarang PB sama dengan NB per NS. NB sudah dicari, yaitu nilainya 3, dan NS juga sudah dicari tadi, yaitu nilainya 6. Maka NB per NS itu sama dengan 3 per 6. Sampai di sini sebenarnya sudah benar. Namun masih bisa dikecilkan, yaitu dengan cara sama-sama bagi 2. Bagi 3 maksud kami. Dimana kalau 3 bagi 3 hasilnya 1, lalu kalau angka di bawah 6 dibagi 3 hasilnya 2. Maka kita peroleh hasil akhirnya yaitu 1 per 2. Nah, gampang bukan? Sangat gampang sekali tentunya. Lanjut, biar lebih paham, sekarang kita masuk ke contoh dan model soal selanjutnya lagi. Perhatikan langkah demi langkahnya. Di soal kita kali ini yaitu diketahui di dalam kotak berisi 8 kelereng kuning. Lalu 2 kelereng merah dan 5 kelereng biru. Pertanyaannya, tentukan peluang terambil kelereng berwarna kuning, peluang terambil kelereng merah, dan peluang terambil kelereng biru dalam sekali pengambilan. Nah, adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan soal peluang seperti ini itu gampang sekali. Kebetulan jumlahnya di sini sudah diketahui. Perhatikan, jumlah kelereng kuning. Berapa di sini? Yaitu 8. Maka kita simbolkan di sini NK. Kenapa harus NK? N ini menentukan banyaknya. K ini singkatan dari kuning. Maka banyaknya kelereng kuning yaitu 8. Lalu kelereng merah lagi. Banyak kelereng merah di sini kita simbolkan sebagai NM. Ingat, N ini simbol dari banyaknya. M ini yaitu merah. Berarti banyaknya kelereng merah itu ada 2 sesuai dengan soal kita tadi. Lalu kelereng biru lagi. Banyak kelereng biru kita simbolkan di sini yaitu NB sama dengan 5. Lanjut kita menentukan sampelnya lagi. Banyak sampel atau keseluruhan kelereng. Kita hitung sama-sama kelerengnya sini 8, 2 dan 5. Sekarang kita jumlahkan sebagai nilai NS. NS sama dengan 8 tambah 2 tambah 5 dan totalnya yaitu 15. Setelah kita memperoleh banyak sampel dan banyak kelereng di sini, NS, NK, NM dan NB, baru langkah selanjutnya kita bisa menentukan peluang terambilnya kelereng kuning, kelereng merah dan kelereng biru. Di mana yang pertama yang akan kita cari yaitu untuk peluang kelereng kuning. Perhatikan di sini NK. Maka rumusnya yaitu PK sama dengan NK per NS.
NK per NS. NK kebetulan tadi sudah kita cari, yaitu angkanya 8. Dan NS juga sudah kita cari tadi, yaitu nilainya 15. Maka NK per NS itu sama dengan 8 per 15. Dan inilah dia peluang terambilnya kelereng warna kuning, yaitu 8 per 15. Lanjut, sekarang kita akan mencari peluang terambilnya kelereng merah lagi. Perhatikan. Kelereng merah, NM-nya di sini sudah ada, yaitu 2. Perhatikan langkah-langkahnya. PM sama dengan NM per NS. NM-nya sudah ada, yaitu 2. NS-nya juga sudah ada, yaitu 15. Maka di sini kita tulis 2 per 15. Dan inilah dia peluang terambilnya kelereng merah, yaitu 2 per 15. Terakhir, kita akan mencari peluang terambilnya kelereng biru. Karena sini NB, maka sini rumusnya itu PB. PB sama dengan NB per NS. NB tadi sudah dicari, yaitu 5. NS juga sudah ada, yaitu 15. Maka NB per NS sama dengan 5 per 15. Ingat, sampai di sini sebenarnya sudah benar. Namun masih bisa disederhanakan atau dikecilkan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 5. Nah, angka di atas 5, kalau dibagi 5 hasilnya 1. Sedangkan angka di bawah 15, kalau dibagi 5 kita peroleh hasilnya 3. Maka jawaban paling akhirnya yaitu 1 per 3. Nah, inilah dia keseluruhan dari pertanyaan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.